Oke, sudah jam 7.30 ya. Untuk sementara kita stop dulu absensinya, nanti dilanjut setelah 5 menit sebelum kuliah berakhir ya. Atau yang kalau belum bisa atau masih gagal, nanti juga bisa kita masukkan secara manual. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, Son, Anda bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terdengar ya. Oke. Sudah terlihat PowerPoint kita? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak salah kemarin sampai sini ya. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana perbandingan gaya gravitasi dan gaya listrik ya gitu. Kalau gaya gravitasi ketika di fisika 1 kemarin itu kan gaya interaksi antara dua massa ya gitu. Nah, di sini kan ada massa 1, massa 2. Nah, ini kan ada gaya, kalau dalam interaksi gravitasi itu selalu tarik-menarik ya, gitu. Nah, kalau dalam gaya listrik atau gaya Coulomb itu kan bisa tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung dari tandanya. Kalau Q1 dan Q2 sejenis, maka dia tolak-menolak. Kalau berlainan jenis, dia tarik-menarik kan gitu. Tapi kita akan lihat bahwa bagaimana hubungan antara gaya gravitasi dan gaya listrik itu perbandingan besarnya. Kalau diambil besarnya kemarin, oke, jadi sebetulnya karena gaya itu adalah vektor, berarti kita boleh, kalau besarnya kan selalu positif, kita bolehlah dikasih di sini tanda harga mutlak sebetulnya, boleh ya gitu. Karena kalau massa kan selalu dia selalu positif ya. Jadi sebetulnya kemarin saya kelupaan kalau dalam besaran vektor, kalau magnitudonya itu bisa Anda pakai harga mutlak, sehingga tidak bergantung Q1 dan Q2-nya bisa selalu positif gitu. Nah, tanda negatif itu negatif atau positif, nanti itu hanya untuk menentukan arah dari gayanya tadi. Kalau besarnya kan selalu positif. Nah, kalau Anda baca di bukunya Halliday, juga dia selalu dalam gaya listrik itu selalu pakai harga mutlak gitu kan. Jadi si F-nya itu sebanding dengan harga mutlak Q1 kemudian Q2 per R1 kuadrat gitu ya. Di sini ada K-nya. Jadi harga mutlak ini menunjukkan bahwa magnitudo itu selalu besarnya positif. Nanti hanya negatifnya itu ketika arahnya itu ke kiri kah, ke kanan kah, ke atas, ke bawah itu ya. Jadi dia bergantung dari arahnya gitu. Oke ya, jadi besar selalu positif ya. Nah kalau kita lihat kalau konsisten kita tulis, kita bisa menuliskan sini harga mutlak ya gitu. Nah, berarti kan kita bandingkan antara gaya listrik dan gaya gravitasi, kemudian di sini ada konstanta kesebandingannya 1/4 pi epsilon 0, kemudian ini konstanta gravitasi kan, itu 10 pangkat min 11. Kalau dihitung, misalnya kita lihat muatan dari elektron lah ya, muatan paling kecil, elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Kemudian massa dari elektron itu kan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, maka kalau kita lihat perbandingannya, ini ternyata gaya listrik itu jauh lebih besar daripada gaya gravitasi. Kira-kira ordernya 10 pangkat 42 kali ya gitu. Jadi gaya gravitasi itu jauh lebih kecil daripada gaya listrik. Dan nanti kita lihat lagi bahwa selain gaya listrik nanti ada gaya inti yang juga jauh lebih besar sekali ya gitu. Oke, nah karena untuk menghitung atau mensuperposisikan dari banyak muatan yang berinteraksi pada suatu muatan tertentu gitu, maka karena gaya Coulomb itu adalah vektor, berarti penjumlahannya pun harus dijumlahkan secara vektor. Nah, ini sekedar mengingatkan Anda ya bahwa
notasi vektor itu dilambangkan dengan tanda panah di atasnya ya. Nanti ada gaya listrik, kemudian ada medan listrik, kemudian ini posisi ya. Nah, ada tanda caping di sini. Jadi ada besaran yang di situ ada sorry. Ada tanda capingnya itu biasanya menunjukkan vektor satuan ya gitu, vektor satuan. Jadi vektor yang besarnya 1 gitu. Ya. Jadi ada tanda capingnya di situ. Nah, seperti itu ya. Jadi hanya menunjukkan arah saja. Nah, contoh misalnya yang tadi gaya kolom tadi kan di sini ada ini besarnya, kemudian ini adalah arah gayanya. Nah, besarnya sekali lagi kalau kita konsisten penulisan ini ada harga mutlaknya ya di sini. Jadi harga mutlak Q1 artinya harga mutlak itu Q1-nya baik dia positif atau negatif, kalau untuk menghitung besarnya dia selalu positif ya gitu. Ini juga harga mutlak Q2 ya, seperti itu. Nah, jadi magnitudenya besarnya dia selalu positif gitu. Ini besar dari besar gayanya ya gitu. Nah, jadi karena kita berada dalam koordinat kartesian yang itu ada pada sumbu X, Y, Z dalam 3 dimensi, maka vektor gaya tadi juga bisa kita proyeksikan dalam arah 3 dimensi ya. Jadi ada dalam arah X, arah Y, arah Z. Atau kalau kadang-kadang ditulis dalam arah I, J, dan K kan gitu ya. Ya kan, Anda masih ingat kan? Jadi kalau seperti ini kan. Ini ada I, ke sana ada J, ke sana ada K gitu. X itu sesuai dengan I, Y itu sesuai J, dan Z itu K ya gitu. Nah, dengan Fx, Fy, Fz ini adalah besar komponen dari arah F itu sendiri ya gitu. Oke, jadi ini vektor satuan tadi ya, bahwa vektor satuan itu kan besarnya 1 ya. Jadi dia sama dengan didefinisikan dengan vektor R dibagi dengan besar vektor R. Sehingga kalau diambil besarnya, vektor 1 ini dia 1 jadinya. Oke, ini ada contoh misalnya ada muatan Q1 dan Q2. Kebetulan ini dia muatan Q1-nya positif, ini plus 2 mikrokulum, dan muatan Q2-nya juga positif, 3 mikrokulum. Nah, diletakkan pada vektor ini R1-nya, jadi R1 dari sini ke sini mestinya, ini di 2,1, ini satunya di sentimeter ya. Kemudian vektor keduanya ini di 4,3 gitu. Hitung besar F12. F12 itu besar gaya pada Q1 karena Q2. Sorry kalau di Anda ya kadang-kadang orang menuliskan F12 itu gaya pada 2 oleh 1. Tapi biar kita konsisten ya enak. F12 itu besar gaya pada Q1 karena Q2. Nah, kalau kita lihat ini positif-positif, berarti kan dia akan tolak menolak kan. Berarti dia arah gayanya ke sana ya kan. Kalau gaya ini adalah F12, kemudian kalau ke sana itu juga ada F21. Kan gitu. Ya. Halo? Masih bisa dengar saya ya? Oke. Nah, berarti kita tinggal hitung saja. Oke. Nah, kalau Anda hitung, berarti F12 itu tadi ini K, kemudian harga mutlak Q1, harga mutlak Q2 per R12 kan gitu, kuadrat. Ya kan? Nah, R12 ini tidak lain adalah ya jarak dari vektor R1 min R2 juga boleh ya. Ambil harga mutlaknya kan. Gitu. Tinggal dihitung. Nah, oke. Jadi ini kalau Anda hitung kan di sini jadi 4 min 2 kuadrat plus 3 min 1 kuadrat. Kalau diakarkan jadi akar 8 ya. Jadi 2, sekian senti. Nah, kemudian nanti Q1-nya tinggal dimasukin nih. Tapi jangan lupa,
Kalau di sini satuannya Newton, berarti Anda sentimeternya harus sudah dikonversi ke meter ya. Jadi kali 10⁻⁻² meter. Kemudian dikuadratkan. Nah, kalau Anda hitung dia dapat 67,52 Newton ya gitu. Arahnya kemana? Nah, arahnya kita bisa lihat nih. Arahnya ke sana. Kita bisa cari arahnya sebetulnya ya kan. Sorry. Nah, ini di sini ada nih. Kita lihat arahnya. Kalau lihat arahnya, nah Anda bisa lihat komponennya itu tadi kan ada ini theta misalnya ya. Jadi ini ada ke sana. Oh, berarti kan kalau ini theta, kalau Anda tarik ke sana, ini juga akan theta kan gitu. Berarti kan arahnya ke sana ya. Satu ke sana, satu ke sana ya. Oke, jadi ini fx-nya, ini fy-nya. Kan gitu. Nah, berarti kalau kita lihat, oke nanti di sini ada nggak ya? Oh, oke ada. Nah, fx itu berarti kan f12 cos theta, ya kan? Jadi fx itu ini, fx itu ini f12-nya kan? F12 cos theta. Nah, cos theta ini tidak lain adalah x2 min x1 gitu per r. Jarak ini ke sini kan? Kalau Anda lihat di sini. Kemudian sin theta tidak lain adalah Y2 min Y1 per R ya gitu. Nah, tinggal F12-nya tadi kita sudah tahu dihitung. Nah, ini kan kalau Anda lihat di sini cos theta-nya akar 2/2 0,7 tinggal dikalikan F12-nya tadi ya. Hasilnya ini, kemudian FY-nya ini. Nah, berarti nanti kalau Anda lihat di situ kita bisa menuliskan F12-nya itu berarti 47,7 Newton ke minus I ya. Sorry. Saya bisa hapus nggak ya sebenarnya. Ini minus I ya. Ke minus I. Kemudian ini ke bawah juga. Ini ada 47,7 minus C. Gitu ya. Jadi diarahnya ke bawah. Minus I minus C. Ini ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Oke. Oke, jadi gitu. Ya, jadi ini minus I dan minus J ya gitu. Nah, kalau di F21-nya dia ke sana ya, berarti dia positif semua kan. Kalau ini kan ke sini negatif, kalau di sini dia kan akan ke sana, berarti dia positif sebetulnya gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika jumlah muatan itu lebih dari 2 gitu. Artinya bahwa yang berinteraksi itu tidak hanya Q1, Q2, tapi ada juga plus Q1 plus Q2. Ini misalnya ini ada muatan Q nih ya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, Anda sudah bisa mendebak kalau ini positif, berarti ini ada negatif, ya kan gitu. Ini negatif nih. Sehingga arahnya tarik-menarik dia. Nah, jika Q1, satu-satunya muatan lain dapat dihitung gaya pada Q akibat Q1. Kan bisa langsung dihitung. Kemudian Q2 juga begitu. Maka kalau berapa gaya total pada Q karena adanya Q1 dan Q2, berarti kita masukkan namanya hukum superposisi. Jadi dia adalah gaya total pada Q adalah penjumlahan 1 plus F2 sehingga arahnya ke sana misalnya. Berarti ini adalah dijumlahkan secara vektor gitu. Ya, jadi penjumlahan vektor. Jadi penting tahu tadi mengingatkan Anda untuk vektor. Jadi komponen. Jadi kalau satu gaya itu dikomponenkan, ini penjumlahan vektor itu mesti harus dijumlahkan secara komponen ya kan. Komponennya bisa ke arah X atau ke arah min X, terserah vektornya kan seperti ini. Kalau seperti ini kan nanti Anda lihat nih, ini ada ke arah kalau misalnya ke sana X ya.
ke sana Y, Anda lihat ini akan ada ke sana, ini juga ada ke sana, sehingga nanti F1 Y ini mesti min F2Y karena dia akan arahnya ke bawah ya kan gitu. Sehingga kan kalau kemudian yang kalau X-nya ini Y-nya. Kalau X-nya sih sama-sama ke sana ya. Kalau Anda lihat ini proyeksinya kan. Jadi dia akan ke sana, ini juga akan ke sana ya. Sehingga nanti F di sini, sorry. Ini akan menjadi F1Y min F2Y ini ke arah, ya kalau kita lihat situ ada arah Z plus ini ada F1X plus F2X ini ke arah I ya, gitu. Gitu ya kan? Gitu. Ya kita bisa lihat ini ke arah sini positif misalnya ya. Sini kenapanya ada pengurangan negatif ya karena dia ke bawah satu ya. Tapi besarnya F2-nya sendiri tadi pakai harga mutlak saja ya kan gitu. Oke. Oke. Ini ada contoh lain misalnya ini ada kasus 2 nih ya. 2 bola, satu bermuatan positif ini ya, ini selalu bermuatan positif. Q1-nya plus Q, kemudian yang lainnya ini bermuatan 2 Q plus 2 Q. Berada tetap pada jarak D yang sama dengan 3 jaraknya. Bola lain bermuatan Q3 tidak 0 dipasangkan antara Q1 dan Q3 pada jarak R dari Q1 gitu. Jadi ini R dari Q1 ya. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Gaya pada Q3 dapat bernilai 0 jika Q3 positif. Nah, kemudian gaya pada Q3 bernilai 0 jika Q3 negatif. Gaya pada Q3 tidak mungkin 0 bagaimanapun besarnya muatan Q3. Asal Q3-nya tidak 0 ya. Gitu. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini tentu kita tahu bahwa kita ingin menghitung gaya total pada Q3 akibat Q1 dan Q2. Nah, kalau misalnya Q3-nya itu positif, tentunya Q1, Q3 akan tolak-menolak. Dia akan ke sana kan. Ini F13. Kan gitu. Kalau Q3 tadi positif ya. Q32, ini kan ini berarti Q31. Sorry. Ini Q31. Ini Q3 karena Q1 kan dia tolak-menolak, dia ke sana ya. Ini F32 gitu. Ya kan gitu. Nah, berarti harus kita selisihkan nih. Nah, kalau artinya kita lihat dia akan 0 pada di sini kalau F31 sama dengan F32 kan gitu. Kalau Q3-nya negatif, berarti kan tarik menarik. Berarti dia ini dengan ini dia akan ke sana. Ini F31. Kalau negatif nih ya. Berarti yang ini dia ke sana. Ini F32. Sama, dia akan 0 kalau F31 sama dengan F32. Nah, berarti kita harus cari nih. F31 berapa, F32 berapa. Sama enggak? Kan, gitu kan? Kalau sama ya bisa 0. Kalau nggak sama, gimana pun nggak bisa 0 kan gitu. Oke. Nah, ternyata kita lihat nih, ini jawabannya yang C. Kenapa? Besar gaya pada Q3 akibat Q2, itu kan bisa kita tuliskan gini kan. 2Q kali Q3 kan gitu. Ini per 2R kuadrat kan gitu. Dikuadratkan. Ini kan sama dengan kalau Anda lihat di sini setengah ya. Setengah Q3 per R kuadrat. Nah, kemudian yang ini Q3 per R kuadrat. Ini adalah Q3 per R kuadrat. Artinya bahwa gaya 32 dan 31 itu beda gitu separuhnya. Sehingga berapapun nilai Q3,
ini nggak akan 0 ya kan gitu. Karena memang besarnya beda gitu. Sehingga di sini kan asal Q3-nya tidak 0 ya. Gitu. Oke ya. Jadi jawabannya itu. Jadi itu salah satu prinsip dari superposisi dan pentingnya juga. Oke, kemudian contoh lain nih. Nah, di sini nih saya akan agak sedikit telat di sini. Kurang konsisten dengan bukunya Halliday yang Anda sudah baca bukunya Halliday yang saya berikan juga ya. Mudah-mudahan Anda sudah baca ya, gitu. Sehingga di situ magnitude selalu diberi harga mutlak ya. Oke, di sini Anda lihat ada Q0, Q1 dan Q2 ya. Q0-nya ini min 1 mikrokulum, Q1-nya plus 3 mikrokulum dan Q2-nya itu 4 mikrokulum positif ya. Berapa gaya pada Q0? Nah, berarti kan kalau kita lihat Q0-nya itu negatif, ini positif, berarti kan ada gaya ke sini ya. Satu ke sana, yang satu ke sana. Berarti kan maka resultanya ke sini kan gitu. Oke. Nah, tapi sama. Oke, kalau kita mau konsisten ini sebetulnya ya gini, F01 plus F02 gitu ya kan. Oke, jadi ini saya ralat sendiri ya. Jadi ini 01, ini 02 gitu. Nah, berarti ya oke, kita apa namanya? Oke, kita kalau Anda mau ini satu atau saya ini 01 harga mutlakan ya. Kemudian ini juga 02. Jadi F01 itu adalah K, harga mutlaki 0, harga mutlaki 1 per L01 kuadrat gitu. Ini K-nya ya. Kemudian F02 itu K, harga mutlaki 0, harga mutlaki 2 per L02 kuadrat. Gitu ya. Nah, oke. Tapi kita lihat di sini bahwa F01 itu arahnya akan ke bawah ya. Arah ke bawah dia. Kan dia ke arah min Y. Yang ini juga, tapi kalau yang F02 X-nya kemungkinan dia, kalau ini kan lurus. F01 X-nya ini 0 ya. Tapi F10 Y-nya dia ke bawah. F02 X-nya ada, F02 Y-nya dia ke bawah. Dia akan saling menjumlahkan. Oke. Hey. Waduh. Jadi tidak jelas nih. Oke, saya coba hapus dulu ya. Bentar. Mau saya hapus nih. Mana nih erasernya? Oke. Oke, biar Anda bisa lihat ya. Sorry nih. Oke. Oke. Oke, berapa F0X dan F0Y-nya, maka kita lihat di sini, nanti F20 ini yang 02 gitu ya. Kalau dilihat ini ada ke X ke sana ya. Nanti arah Y-nya ke sini, F02 0Y ke arah Y. Sin theta, kalau ini theta sudutnya. Kan berarti ini kan theta juga. Kalau ini theta, maka ini juga theta ya. Maka ini juga theta. Berarti nanti dia
F02 cos theta, kemudian F02 sin theta, ya, ke Y, ke minus. Nah, cos theta-nya itu sama. Itu nanti kan X2 min X0 per R2 0 atau 02 gitu. Ini juga Y0 min Y2 per 0 per R2 0 ya, gitu. Oke ya. Nah, maka kita bisa lihat, nah, sini sebetulnya, oke, kita masukkan ini F0Y-nya, ini akan, oke, di sini sebetulnya ini harga, ini kan mestinya ini harga mutlaknya F0Y-nya, ini kalau kita ambil harga mutlaknya ini akan selalu positif ya, gitu. Cuman di sini nggak tahu waktu itu saya kelupaan ini negatif, itu maksudnya ke arah bawah gitu maksudnya. Tapi kalau di harga mutlakan ya, nanti Anda hitung, ini jadi ini nanti harga mutlak, jadi ini selalu positif si F0Y-nya, tapi ingat dia ke bawah gitu. Anda harus ingat dia ke bawah ya, gitu. Kalau dihitung tuh ya. Gitu. Oke, oke. Seperti itu. Ya tinggal dihitung nanti, apa namanya, Anda hitung, itu, jadi Anda hitung dulu, apa namanya, pakai yang, ini, yang Q0, Q0, Q1 per N10 ini kan bisa dihitung nih kan tadi ya, gitu. Jarak ini ke sini, berarti kan ini ke sini adalah, 3, kalau ini 3 sentimeter kuadrat, ini ke sini, berarti tinggal, ini 3 kuadrat plus, ini ke sini 4 kuadrat, jadi R-nya adalah akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya, gitu. Nah, dapat R-nya. Nanti Anda akan ketemu ini semua ya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sorry, Anda, kalau saya boleh tanya masih bingung dengan tanda positif negatifnya atau enggak? Ada masalah dengan itu? Halo? Tidak, Pak. Oke. Belum, Siap. Pak. Oke, oke. Berarti udah paham ya. Jadi ini tanda ini nanti ini di harga mutlakan ya. Sorry banget. Ini mestinya harga mutlaknya ya gitu. Artinya tapi dia arahnya ke bawah ya. Oke, ini hasilnya. Nah, oke. Setelah gaya Coulomb, kita masuk ke medan listrik ya. Jadi kenapa ada gaya gravitasi? Kan kalau Anda berlogika di fisika dasar 1, karena objek itu berada dalam medan gravitasi gitu. Kan kayak misalnya kita nih, kita di atas bumi ini kan, kita mendapat gaya gravitasi. Kenapa? Karena ada bumi, bumi menimbulkan medan gravitasi, sehingga kita mendapat gaya gravitasi. Kan logikanya gitu. Jadi ada dua benda, mesti benda satunya itu akan menyebabkan gaya gravitasi pada benda. Kalau ada massa, maka sekitar massa itu menimbulkan gaya gravitasi ya gitu. Begitupun dengan medan. Jadi kalau ada suatu objek atau muatan itu mendapat gaya listrik, berarti muatan itu berada dalam medan listrik gitu. Nah, jadi penyebab munculnya medan listrik itu adalah muatan kan gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, medan itu apa? Nah, gitu. Jadi medan itu akibat, medan itu macam-macam ya. Jadi ada sesuatu yang dapat dihitung di sebarang tempat. Jadi misalnya medan itu bisa skalar, contohnya adalah medan untuk suhu. Bisa juga dia vektor, misalnya medan listrik tadi. Bisa juga dia tensor, misalnya kurva ruang dan waktu gitu ya. Itu adalah medan. Nah, contoh ini medan skalar itu adalah suhu. Jadi 77, 73, dia tergantung pada tempatnya ya kan. Tapi dia nggak ada arahnya, ya, karena kalau di kita misalnya 37 derajat Celcius ya, gitu. Itu suhu ya, letaknya. Jadi kita bisa menentukan suhu pada suatu negara itu pada posisi tertentu. Nah ini adalah medan vektor, jadi dia ada arahnya gitu. Medan arah kecepatan angin, arah medan listrik, itu kan ada arahnya di tempat tertentu. Oke, oke. Jadi ini dia
Kalau kita lihat ringkasannya yang sudah kita bahas ini kan, jadi muatan itu ada dua jenis, muatan positif dan muatan negatif ya. Pada konduktor, muatan negatifnya itu berlebih, jadi dia menjadi elektron bebas. Muatan positifnya apa namanya? Kalau konduktor itu berarti elektron valensinya bebas gitu ya, tidak terikat kuat. Kalau isolator berarti elektron valensinya tidak terikat kuat ya. Jadi sorry, kalau isolator itu berarti elektronnya terikat kuat pada inti sehingga dia stabil sehingga dia tidak mudah mengantarkan arus ya. Nah, kemudian dalam gaya Coulomb kita tahu bahwa gaya itu sebanding dengan besar ini ini harga mutlak kalau kita mau konsisten. Ini harga mutlak Q1 dan harga mutlak Q2. Kemudian ini R12 ya. Nah, kemudian dia berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dan dia gaya pusat ya, artinya dari muatan 1 ke muatan 2. Kemudian juga berlaku hukum superposisi. Jadi kalau ada suatu muatan itu banyak gaya, maka ya dijumlahkan gaya-gaya itu secara vektor ya gitu. Oke. Kita oke, PR-nya nanti saja. Sip. Kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke medan listrik ya. Oke. PR-nya nanti bisa Anda lihat di Google Class ya setelah jam 9.10. Dan PR itu dikumpulkan paling lambat hari ini jam artinya paling lambat minggu depan, hari Rabu minggu depan. Biasanya sebelum kuliah dimulai harus sudah dikumpul ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu medan listrik gitu. Nah, medan listrik itu apa namanya seperti medan gravitasi ya, dia punya arah karena ada suatu sumber muatan di sini ya. Ini ada gambar-gambarnya nih ya. Jadi kalau muatannya positif, medannya itu arah panahnya itu keluar. Semakin rapat arah garis medan berarti dia medannya semakin mendekati pusat dan semakin besar. Kalau semakin jarang berarti semakin kecil. Nah, kalau muatannya negatif, arah medannya itu menuju ke apa namanya ke muatannya. Ya. Ini ada dipol. Jadi kalau dia positif-positif dia saling menjauh. Kalau positif negatif dia saling. Jadi arah medan itu dari positif ke negatif ya seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang tadi kita bahas yaitu fenomena elektrostatik ya. Jadi kalau ada dua muatan ya, jadi ini ada interaksi gaya pada muatan 1, muatan 2 misalnya gitu ya. Ini muatan 1, ini muatan 2, maka gaya 1-2-nya kalau ini tadi tarik menarik atau tolak penolak tergantung dari muatannya sejenis atau berlawan jenis sehingga arah gayanya tadi kita pakai harga mutlak di sini ya. Apa besarnya. Ini arahnya gitu. Nah, kemudian kalau muatannya banyak, artinya ada Q1, Q2, kemudian di sini ada Q3, kemudian di sini ada Q4, maka ini kan berarti ya ini adalah F12, F14, F13 dan seterusnya dijumlahkan sampai sebanyak-banyaknya. Ingat dijumlahkan secara vektor. Nah, oke, jadi kita lanjutkan ke menentukan medan listrik dan gaya pada muatan uji, kemudian bagaimana medan itu, garis medan listrik, kemudian contoh di dipol. Dipol itu dua kutub ya. Oke, kita sambil latihan ya. Dua bola bermassa sama, ya bermassa sama, digantung dengan kawat non konduktif. Satu dimuati plus 3Q dan lainnya dimuati plus Q. Arah gaya gravitasi ke bawah. Mana yang menunjukkan posisi kesetimbangan terbaiknya? Apakah yang A, B, atau C?
Kira-kira yang mana? Halo? Yang C, Pak. Oke, yang C. Kenapa yang C? Halo? Kenapa yang C kira-kira? Halo? Ya, karena gaya pada plus 3 Q dan Q kan sama ya gitu. Oke. Jadi ya, dia ingat hukum Newton 3 Newton ya. Jadi gaya pada kolom juga, jadi gaya ini akan saling tolak-menolak dengan gaya yang sama besar. Tentunya yang ini ya, ingat masanya ini sama ya. Jadi gaya pada muatan plus 3 Q akibat Q harus sama dengan gaya tapi arahnya berlawanan. Yang satu ke sana, yang satu ke situ ya, gitu. Tapi sama besar dia. Nah, karena simetri jadi yang ini. Oke, misalnya ini ada lagi dua muatan Q, 1 mikrokulom dan yang satunya 10 mikrokulom. Didekatkan satu sama lain seperti pada gambar. Manakah diagram yang paling tepat menunjukkan besar dan arah gaya pada masing-masing muatan? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Halo? Tyson, masih kedengaran? Masih, Pak. Oke. Oke, yang mana kira-kira jawabannya? Mestinya yang B ya. Kenapa? Karena gaya pada muatan yang kecil sama yang besar kan sama. Gitu. F12 sama F21 cuma arahnya yang berbeda ya. Gitu. Oke, yang ini. Oke, kita masuk ke medan listrik. Pengamatan sederhana, misalnya begini. Jadi gaya kolom total pada sebuah muatan sebanding dengan kuat muatan tersebut. Dan misalnya ini ada muatan uji nih. Kemudian ada Q1, kemudian ada Q2, kan gitu. Nah, kemudian kita lihat gaya total pada Q, kita sebut F, itu adalah F1 plus F2 misalnya, kan gitu. Anda bisa tebak bahwa kalau seperti ini berarti muatan, biasanya kalau muatan uji itu positif ya boleh, berarti ini muatannya negatif, Q1 dan Q2-nya itu muatan negatif ya, sehingga dia akan ada arah ke sana. Atau bisa juga Q1-nya muatan negatif, I-nya positif kan gitu. Tapi biasanya muatan uji suatu muatan positif ya, sehingga Q1 dan Q2-nya negatif. Sehingga dalam hukum kolom tadi kita bisa menuliskan bahwa ini adalah Q1 per R1 kuadrat plus Q2 per R2 kuadrat. Ini ada R1, ini R2. R1, R2. Nah, sehingga Q per 4 epsilon 0 bisa kita keluarkan. Ini adalah konstanta ya. Ini ya bisa kita keluarkan gitu. Nah, kemudian yang di dalam inilah yang disebut dengan namanya E gitu. Jadi kita mendefinisikan secara sederhana, jadi medan listrik adalah sesuatu yang tidak bergantung pada muatan uji Q dan hanya bergantung pada posisi dalam ruangannya. Anda lihat di sini, jadi E itu sama dengan gaya dibagi Q gitu. Q itu adalah muatan ujinya. Sehingga kita bisa lihat bahwa E itu akan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 R1 per R1 kuadrat plus Q2 R2 per R2 kuadrat. Jadi medan itu adalah besaran yang tidak bergantung pada muatan ujinya gitu. Jadi misalnya medan di titik ini karena Q1 dan Q2 itu adalah Q1 per R1 kuadrat, Q2 per R2 kuadrat, kemudian ini adalah vektor posisinya ya gitu. Oke, nah kita lihat bahwa E atau medan listrik ini adalah vektor. Anda lihat, dia vektor. Kemudian ini adalah gaya itu vektor dan Q di sini adalah muatan ujinya. Anda bisa lihat kalau muatan ujinya itu positif, maka
arah E itu sama dengan arah gaya, atau arah gaya itu sama dengan arah E. Tapi kalau muatan ujinya negatif, arah gaya itu berlawanan arah dengan arah E. Kan kita bisa menuliskan di sini bahwa E itu adalah Q kali E. Ini gitu. Jadi kalau Q-nya itu positif, maka arah gaya searah dengan arah medan. Tapi kalau Q-nya negatif, maka arah gaya berlawanan dengan arah medannya. Iya kan? Gitu. Karena ada negatifnya ya. Nah, dengan konsep ini dapat dipetakan medan listrik di sembarang tempat ya yang ditimbulkan oleh sembarang. Ini bisa distribusi muatan. Kalau muatannya itu diskrit, maka E di suatu tempat, N itu adalah penjumlahan dari QI per RI kuadrat. I-nya itu tentunya dari pusatnya ya, misalnya pusatnya di sini juga boleh. Itu, jadi ini R1, R2, dan seterusnya. Jadi ini QI per RI kuadrat, ini RI, vektor satuannya. Kemudian bisa juga bahwa muatannya itu banyak sekali sehingga dia menjadi terdistribusi kontinu gitu. Jadi, nah ketika sumber muatannya itu kontinu, misalnya dalam panjang, dalam luasan, dalam bola atau silinder dan seterusnya, dia terdistribusi dalam suatu luasan tertentu atau panjang tertentu, maka tanda dari sigma ini diubah menjadi tanda integral dan elemen muatannya itu menjadi deki. Deki itu elemen muatan terkecil dari ini ya, per R kuadrat. R-nya itu ya jarak tentunya ya. Jarak muatan terhadap titik yang mau kita hitung E-nya berapa gitu. Teman seperti itu. Anda ingat bahwa ini ada sigma berubah menjadi integral. Ki-nya menjadi deki. Kemudian diintegralkan ya. Gitu. Kita harus ini. Jadi distribusi muatan tersebut merupakan sumber medan listrik yang mengisi ruang ya. Oke, contoh ini medan listrik ya. Berapa medan listrik di pusat dari konfigurasi muatan berikut. Misalnya gini. Ini ada plus Q, ini ada plus Q, ini ada plus Q. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y ya. Ini jaraknya sama, ini A dan A. Kita bisa lihat berapa medan di pusat di sini. Berarti kan kita tinggal masukkan ini karena jarak ini ke sini kan A akar 2 ya, A akar 2 ya. Berarti kan kalau ini positif, berarti dia ada ke sana. Kemudian karena Q yang di bawah ini ke sana, karena Q yang sini ke sini. Dari simetri kita lihat bahwa arah medan dari muatan kanan pojok dan yang bawah pojok ini saling menghilangkan. Berarti muatan yang medan E yang muncul adalah yang dari sini aja, dia ke sana ya gitu. Oke, maka kita masukkan bahwa E-nya itu adalah A. Karena E itu juga medan, berarti besarnya itu juga sama ya. Jadi K harga mutlak Q per R kuadrat. Ya, gitu. Ini harga mutlak Q. Kenapa? Ya karena E itu kan vektor. Tanda positif negatif itu hanya menunjukkan nanti arahnya ke sumbu X kah, ke sumbu minus X kah, ke Y atau minus Y ya. Nah, jadi kita biar konsisten dengan buku Halliday juga. Jadi di sini ada harga mutlaknya ya. K harga mutlak Q per R kuadrat. Jadi dia magnitude itu selalu positif. Oke. Nah, ini yang saya katakan, ini yang saya agak keliru bahwa ini nantinya ini akan positif ya. Kalau di harga mutlakan ini akan positif. Nah, jadi dia akan ada, tapi nanti harga E-nya, E medannya, itu kan ada EX ke arah X minus EJ ke arah Y gitu. Ini dia ke bawah kan gitu. Jadi tapi harga EY-nya selalu positif gitu.
Oke? Ya, gitu. Jadi dia positif semua ya. Ini kesana. Oke. Jadi tolong diralat ya di slide-nya. Jadi E-nya selalu besarnya selalu positif gitu. Tapi tanda ke bawah ditunjukkan dengan minus Y, dia menunjuk ke situ. Oke, ini juga nih yang saya sorry ini juga ini kita kata ini ya, ini FY tapi key tapi arahnya ke bawah. Nanti kan kalau ini ada key di sini dia kalau ininya positif, Anda lihat dia akan arah gayanya juga ke sini. Arah gayanya juga akan ke sana, ya. Sehingga nanti F pada key itu adalah Fx ke arah X minus FY ke arah Y gitu. Tanda minusnya menunjukkan dia ke bawah ya, gitu. Oke ya. Jadi jika Q positif, gaya akan berarah seperti arah medan, ya kan? Jika Q negatif, gaya akan berkebalikan dengan arah medan listriknya, ya, seperti itu. Jadi kalau Q-nya negatif, dia arahnya akan ke sana, ya. Dia akan berarah ke sini. Tadi kan arah medannya ke sana. Nah, kalau misalnya Q besarnya negatif, dia arahnya menjadi ke sana gayanya. Oke, kita coba kuantifikasikan. Misalnya ini selalu bahwa sorry ini positif juga ya. Ini positif juga. Karena dia selalu tanda negatif itu sebetulnya hanya untuk arah ya. Sehingga kalau dimasukkan ini juga begitu. Ini kan. Sehingga magnitudenya ya seperti ini ya. Nanti sehingga nanti F-nya itu adalah kalau yang ini nih, kalau Q-nya juga ini kan positif juga, ini menjadi Fx ke X, minus Fy ke Y, sehingga besarnya F itu akar dari Fx kuadrat plus Fy kuadrat ya. Yang kalau dihitung dapat ini ya. Atau ya Anda bisa menghitung dulu E-nya, ya berapa magnitude E-nya, kemudian dikalikan harga Q-nya, Anda juga dapat ini. Oke, kemudian kasus 2, dua muatan Q1 dan Q2 ya, tetap pada sumbu X ya, menghasilkan medan listrik E pada titik misalnya di sini ada titiknya kan di 0, arah ke Y-nya D ya, gitu. Yang mengarah pada sumbu Y negatif ke sini ya. Kita manakah dari A, B, C ini yang benar? Kedua muatan Q1 dan Q2 positif. Kedua muatan Q1 dan Q2 negatif. Muatan Q1 dan Q2 berbeda tanda. Kita bisa lihat kalau ini positif, ini positif. Berarti kalau positif kan menunjukkan kalau di sini dia keluar ya. Satu ke sana, satu ke sana. Berarti nggak mungkin ke situ gitu. Nah, kalau negatif, dia satu ke sana, satu ke sana. Ya ini kejadiannya ini. Berarti yang ini. Karena kalau misalnya satu positif, satu positif ke sana, satu negatif ke sini, dia arahnya ke sana ya. Oke, berarti kemungkinan kan yang B. Oke. Jadi, ini dia kan gambarnya. Jadi, kalau dia positif, dia ke sana, arahnya ke sana. Negatif, ke sana, kemungkinan ke sini. Kalau misalnya ini positif, negatif, kemudian ke sana. Ya. Kenyataan medan listrik. Medan listrik dikarenakan dalam pendekatan matematis seperti medan gravitasi kan pada fisika 1. Nah, tapi medan listrik lebih dari itu, bahwa sifat penting dari medan listrik, medan E itu menjalar dengan kecepatan cahaya. Ya. Jadi tidak bisa diperoleh jarak tetap
Oke ya. Jadi yang jelas medan ketika muatan itu bergerak, medan resultannya akan bergantung dari T. Nah, jadi gini, sebetulnya medan listrik itu muncul ketika muatannya itu diam ya kan. Ketika muatannya diam, dia akan muncul garis-garis medan. Nah, ketika muatannya itu bergerak, itu nanti di fisika lanjutnya setelah mungkin di topik gelombang elektromagnet, maka dia akan muncul medan magnetik gitu. Jadi ketika muatan itu kalau massa kan bergerak atau diam kan sama, dia hanya menimbulkan gaya medan gravitasi saja. Tapi kalau muatan listrik ternyata ketika dia itu bergerak, kalau dia diam itu akan menimbulkan medan listrik, tapi kalau dia bergerak ternyata tidak hanya medan listrik, tapi dia juga menimbulkan medan magnetik gitu. Dan itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi yang menarik di situ kalau muatan itu, jadi kalau muatan itu diam, dia menimbulkan medan listrik. Tapi kalau dia bergerak, selain ada medan listrik, juga menimbulkan medan magnetik gitu. Ya, itu yang menarik dari suatu partikel bermuatan. Kenapa gitu? Nah, kita bahas nanti ya. Minum dulu. Gitu. Oke, penggambaran medan listrik ya. Jadi medan dari suatu misalnya ini positif nih kan dari muatan positif, maka medannya itu mengarah keluar ya medan listriknya. Nah, atau ini peta vektornya garis medannya seperti ini ya. Jadi arah panah ini menunjukkan medannya. Panjang panah, terus kaitannya dengan magnitudo tertentu. Jadi semakin dekat sumber, semakin besar medannya, semakin jauh dari sumber, semakin kecil medannya. Ya. Nah, kalau sumbernya positif, medannya ke arah keluar panahnya, tapi kalau sumbernya negatif, arah medannya itu menuju ke ke sumbernya. Kenapa? Karena kalau kita kasih muatan uji, ya muatan uji di sini misalnya dia positif, maka nanti dia kalau dia positif gayanya ke sana. Tapi kalau misalnya dia mendapat gaya tolak kan gitu. Tapi kalau di sini Anda taruh muatan uji, maka dia positif misalnya dia akan bergerak ke sana. Ya, seperti itu arah gayanya. Oke, jadi arah medan seperti itu ya. Jadi garis meninggalkan itu positif dan garis masuk muatan itu negatif ya. Oke, ya sudut tangensial sama dengan arah E ya. Oke, kita lihat lagi sebuah muatan negatif ya diletakkan pada daerah bermedan listrik seperti pada gambar. Kemana dia akan bergerak? Nah, Anda lihat di sini, ini ada E, ya kan? Ini ada muatan negatif. Kemana dia akan bergerak? Ingat bahwa gaya itu adalah Q kali E. Kalau muatannya negatif, berarti arah gayanya akan berlawanan dengan arah medannya. Kalau arah medannya itu ke kanan, berarti kalau dia negatif, dia akan ke kiri. Berarti jawabannya adalah ke kiri. Oke, ya. Karena dia gayanya ke sana, dia berlawanan dengan arah E-nya. Bandingkan kuat medan di titik A dan B. Tentunya kita tahu bahwa tadi semakin rapat, itu medannya besar. Berarti E di A lebih besar daripada E di B. Oke. Kemudian kasus 3-nya ini terdapat sebuah dipol ya, dua muatan. Dipol itu pengertian dipol itu dua muatan yang sama besarnya, tapi tandanya berbeda ya, satu positif, satu negatif. Seperti ini namanya dipol. Q plus Q dan minus Q ini namanya dipol. Nah, dia berada misalnya pada jarak sini 2A ya.
gitu. Jadi yang kemudian ditanyakan manakah pernyataan di bawah tentang EX itu berarti medan di satu titik di titik 2A, A. Jadi 2A ini 2A, ini A berarti di sini. Ke arah X berarti ke sini. Ke sana gitu. Ini EX-nya ya, gitu. Keep Y, apakah dia ke sana atau ke sana gitu maksudnya ya. Ini kan kalau di positif dia ke sana, ini negatif kan arah medannya ke sana ya kan gitu. Jadi ini ada pengurangan dari E karena plus Q. Nah, tapi kalau kita lihat nih, ini mesti lebih besar. Kita bisa menduga, oh oke. Kemungkinan nih E ke arah ini lebih kecil, jadi dia akan positif gitu. Kemungkinan sih yang ini. Gitu. Kita lihat. Oke. Nah kan? Oke, yang ini ya kemungkinannya kan. Kenapa? Karena muatannya sama, besar, tapi ini lebih jauh. Berarti lebih kecil kan medannya. Berarti ke arah X-nya juga lebih kecil. Ini ke sini kan jelas ini lebih besar gitu. Oke, dua muatan sama berbeda tanda ya. Diletakkan pada sumbu X. Muatan positif pada X sama dengan min 5, berarti ini yang positif ya. Yang positif. Kemudian yang negatifnya ini. Oke, di plus 5. Seperti ini pada gambar ya. Ini positif. Kemana arah medan listrik di titik A? Oke, kalau kita lihat nih besarnya sama, muatannya beda tanda. Kita lihat kalau ini positif, dia akan ke sana. Ya kan? Dia akan ke sana. Kemudian kalau ini negatif, dia akan ke sini. Oke. Nah, arah medan di titik A, kalau kita lihat ini jaraknya sama, berarti besarnya medan sama. Berarti ke arah Y-nya akan 0. Dia kemungkinan ke kanan. Nah, kita cek. Oke, betul kan? Dia kemudian ke kanan gitu. Karena ke arah Y-nya kan akan saling menghilangkan ya. Kemana arah medan di titik B? Nah, di sini kita lihat karena positif, ini jauh banget kan. Ini sih kecil gitu. Nah, dia arahnya kan ke sana. Ke kanan ya. Ke kanan, ke sini. Sementara dari karena muatan negatif, dia kan ke sana. Itu juga ke sana. Tapi kan dekat lebih besar. Ini kemungkinan ke kiri ya. Gitu. Kita cek. Oke. Gitu. Gampang ya. Gampang fisika itu. Oke, garis dari medan dipole. Nah, ini fenomena dipole itu sebetulnya ada di misalnya air ya, H2O. Jadi ini adalah kemudian kutub bumi kita ya. Ada kutub utara, kutub selatan, ya kan gitu. Jadi dipole ini adalah sudah default dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita lihat nih. Oh, ini juga dipole adalah keseimbangan alam dari Tuhan. Ya. Kita lihat nih ada gaya ion dipole misalnya, di sini ada negatif, ini ada positif negatifnya, mesti yang positif lebih ketarik ke negatif. Ion dan molekul dasar tarikan ya. Dipole misalnya, ini positif negatif, ini akan berkaitan antara positif dan negatifnya. Dispersi London, Anda tahu nggak nih? Iya, kayak gitulah. Oke, kita lihat dipole listrik sekarang. Berapa medan E yang ditimbulkan oleh susunan muatan berikut ini? Misalnya ya, ini kan ada positif nih, dia ke sana. Negatif, ini kan ke situ. Arahnya mesti ke sini. Anda lihat ke arah X-nya kan saling menghilangkan, jaraknya kan sama nih. Jaraknya sama, tapi tandanya berlawanan kan. Artinya besarnya karena plus Q ke sini ini sama dengan karena minus Q ya kan gitu. Sehingga di situ kita bisa lihat E-nya ya harga mutlak dari Q kalau di sini R ya per R kuadrat kan sama gitu. Nah, berarti dia akan hanya ada muncul kalau Anda lihat ke arah minus Y ke sini ya. Jadi harga di X, 0 dia akan ke sana.
X-nya itu akan 0, karena simetri ya, X-nya akan 0. EY-nya, nah ini dia, saya kurang konsisten dulu ya. EY-nya ini akan 2 kalinya dari ini. Anda lihat, ya oke, ini kita bisa kasih tanda plus ya di sini. EY itu kan harus selalu positif. Kita kasih plus saja di sini. Jadi 2 dari Q R kuadrat, ini ada sin theta ya. Berarti sini adalah sin theta per R kuadrat. Nah, sin theta-nya ini tidak lain adalah A per R. Sin A per R, jadi dimasukin di sini kan. Jadi EY-nya itu adalah plus 2. Kenapa? Ya tanda minus itu menunjukkan tadinya ke bawah gitu ya, ke bawah. Ini menjadi, ini kan jadi A per R ya. Jadi A per R, berarti ya ini R pangkat 3. R-nya sendiri adalah X kuadrat plus A kuadrat. 3/2 ya. Gitu. Jadi ini plus 2 seperempat Pi epsilon 0 QA. Nah, QA sering disebut dengan P atau momen dipol. Ada nggak di sini? Oh, kok nggak ada ya? Oke, mungkin ini. Oke, kita di sini. Oke, ya. Ini QA, jadi kadang-kadang QA itu sering disebut dengan P. P-nya itu disebut momen dipol ya. Gitu. Nah, kemudian dia kalau Anda lihat nih, kalau A-nya itu jauh lebih kecil daripada X-nya, ini menjadi sebanding dengan X pangkat 3. Anda lihat nih, 2 hilang jadi X pangkat 3 ya. Gitu. Jadi momen dipol sebanding dengan X pangkat 3 jaraknya ya. Kalau A-nya jauh lebih kecil daripada X-nya. X itu adalah jarak, X itu yang ini nih. Ini ke sini X ya. Ini ke sini A, jadi ini X kuadrat plus A kuadrat. Ini garis dipol, ini dari garis dipol itu dari positif ke negatif gitu ya. Apa yang bisa diamati dari E-nya, kita bisa lihat di sini, jadi X-nya 0 ya, X-nya 0, Y-nya yang ada kan. Ini tadi ini. Jadi Anda lihat, ini Y-nya itu besarnya itu plus 2QA X kuadrat plus A kuadrat pangkat 3/2 ya. Untuk R yang jauh lebih besar daripada A, tadi kan A itu jarak dari si positif negatif. Kalau R-nya itu R-nya X-nya untuk R yang lebih besar daripada A, bukan R sebetulnya, X ya. Untuk X yang jauh lebih besar daripada A gitu, maka kita lihat di sini X0-nya dia sebanding dengan X pangkat 3 E-nya. Jadi E medan karena di full, ketika X-nya jauh lebih besar daripada A, dia sebanding dengan X pangkat 3. Ya, gitu. Nah ini garis medan dari 2 muatan kembar. Misalnya ini positif-positif ya kan. Ini A-nya. Jadi ada daerah kosong antara 2 muatan ya gitu. Ini seperti ini. Nah ini misalnya ada kasus terdapat sebuah cincin dengan total muatan plus Q. Muatan rata dada cincin. Lihat gambar ya, sehingga nanti sini ada lambda. Lambda itu muatan persatuan panjangnya. Medan di pusatnya berapa? Kita bisa cek muatan di medan kan karena sini kan asimetri, mesti dia 0 ya. Oke, kenapa 0? Ya karena dari simetri bisa kita lihat ya. Gitu di sini kalau dihitung satu-satu masing-masing itu akan saling menghilangkan gitu. Atau kalau nanti Anda sudah masuk ke hukum Gauss, tinggal buat di sini titiknya di sini mesti karena tidak ada sumber yang dilingkupi oleh bidang Gauss itu 0, berarti dia 0 ya. Gitu. Oke, jadi ini kita menentukan medan E ya pada muatan uji bagaimana dan sebagainya, ini kita sudah tambah ya gitu. Oke, kita masih punya waktu ya.
Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Halo? Halo? Iya, Pak. Oke. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih. Oke, ya. Oke, begini, saya itu juga di Google Class itu juga memasukkan PowerPoint yang kelas bersama. Jadi sebetulnya PowerPoint kita itu ada PowerPoint bersamanya, cuman saya menggunakan PowerPoint saya karena saya lebih suka gitu. Karena PowerPoint yang bersama itu terlalu ringkas gitu. Tapi nanti Anda bisa cek ya, di situ juga ada beberapa latihan soal. Tolong itu juga dibaca ya. Gitu. Itu saran saya, tolong saya sudah masukin di situ namanya slide bersama gitu. Nah, slide bersama itu adalah slide yang di kelas, mestinya di kelas-kelas itu sama gitu. Jadi saya tampilkan juga, cuman tidak saya bahas karena sama dengan pembahasan kita, cuman slide-nya jauh lebih ringkas. Nah, nanti Anda bisa bandingkan gitu. Nah, kenapa saya pakai slide saya nggak pakai slide itu slide-nya menurut saya kurang komunikatif ya. Tapi silahkan Anda baca lah gitu. Biar nanti kelas kita sama gitu. Jadi gitu ya. Slide-nya makanya saya perluas dengan slide saya sendiri ya gitu. Maksud saya biar Anda tambah paham bukan tambah bingung ya gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan baca, ada slide minggu pertama, slide minggu kedua dan seterusnya. Jadi selalu ada slide itu. Tapi saya selalu menggunakan slide saya sendiri karena menurut saya lebih enak gitu loh. Daripada slide yang bersama itu cenderung terlalu singkat ya. Oke, kita masuk ke medan listrik dan flux listrik ya sekarang. Ini ada medan listrik, kemudian ada flux listrik. Ada istilah flux listrik ya. Nah, kita masuk nanti ke definisi apa namanya itu Gauss ya, medan Gauss dan seterusnya ya, hukum Gauss. Oke, kita ingat kuliah kita yang tadi bahwa misalnya ada muatan terdistribusi merata nih pada suatu cincin ya, Q. Kemudian dengan lambda itu muatan persatuan panjangnya Q per 2 PR. Maka medan di tengahnya itu akan 0, ya karena masing-masing kalau dijumlahkan ini kan saling menghilangkan ya, gitu. Oke, bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita lihat medan listrik dari distribusi muatan kontinu. Kalau dari diskrit, kita ingat bahwa kita jumlahkan, E-nya itu kita jumlahkan secara vektor. Tapi kalau sumbernya itu muatannya terdistribusi pada suatu bahan kontinu, seperti ini misalnya ya, ini ada garis nih. Garis ini sebetulnya tersusun dari banyak muatan, jadi ada plus yang banyak sekali, maka E pada jarak R dari sumber muatan ini berapa gitu. Maka karena saking banyaknya muatan itu, kita sudah tidak menampung lagi kalau hanya penjumlahan pakai tanda sigma. Maka kita buatlah hukum integral. Nah, maka kita masuk ke integral ya, gitu. Oke. Ini misalnya juga ada satu contoh lagi ya. Sebuah kawat bermuatan positif diletakkan seperti gambar nih. Kemana arah medan listrik di titik A? Nah, kita lihat kalau misalnya karena titik ini, kalau ini positif semua, yang satu ke sana, yang satu ke sana, mesti arahnya ke atas ya. Gitu. Ke atas kan? Resultannya ke atas. Yang logika kita kan, satu ke sana ya kan? Yang satu ke sini ya kan? Yang satu ke sana. Ya, arahnya yang saling menghilangkan ke arah X, yang lainnya ke atas. Kemana arah medan listrik di titik B? Kita lihat ini beda-beda. Ada yang ke sana, ya kan? Ini ada yang ke sana, ada yang ke sana, ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat
Ini ada kemungkinan ke kanan, atas kanan. Ya, logikanya kita gitu, atas kanan, nggak mungkin atas kiri. Ke sana nggak mungkin, karena dia ke sana semua. Ini ke sini, ini ke sana, dia ke atas kanan. Oke. Oke, sekarang kita lihat densitas muatan. Bagaimana menunjukkan muatan Q pada bagian kecil objek. Ini total muatannya, kemudian ini bagian kecil. Jadi selalu dalam fisika itu, kalau bagian kecil dari suatu muatan total dituliskan dengan D. D itu menunjukkan elemen muatan yang mendekati 0 gitu. Jadi kalau misalnya X, maka dx itu adalah mendekati 0. Ya, gitu. Nah, misalnya gini ya, ini ada muatan garis nih. Ini garis, ini ada elemen muatan panjangnya, jadi ini dq-nya gitu. Ini ke sini Q kan, totalnya Q. Tapi ini elemen kecil pada jarak dx. Ada dx-nya nggak sih? Oh, ini dx ini mestinya. Jarak ini ke sini kan dx gitu ya. Maka dq ini dq-nya adalah lambda dx gitu. Dx itu panjang elemen ini ke sini. Ya, ini ke sininya dx gitu. Nah, kemudian kalau muatan permukaan, ini kan muatan garis nih. Jadi muatan garis dia panjang, ini elemennya dx panjangnya, maka dq sama dengan lambda dx. Kalau ini ada permukaan, ini ini ke sini ini dA elemen luasan A, maka dq-nya itu lambda dA. Lambda itu muatan persatuan luas gitu. Muatan persatuan luas. Nah, kalau ini ada elemen volume, jadi ini adalah volumenya V, kalau elemennya ini disebut dengan dV, maka elemen muatannya itu rho dV. Rho itu adalah muatan persatuan volume, ya, gitu. Nah, bagaimana menentukan densitas muatan seragam? Itu total muatan dibagi dengan ukurannya gitu. Jadi misalnya begini, 10 kulum terdistribusi sepanjang 2 meter kawat. Lambdanya berapa? Atau rapat muatannya berapa? Ya berarti 10 kulum dibagi 2 meter, berarti 5 kulum per meter gitu. Misalnya, 1 pikokulum terdistribusi pada kulit bola berjejari 1 mikrokulum. Nah, karena dia kulit bola, berarti kan ada elemen luasan. Luasan bola itu berapa? 4 πr kuadrat, ya kan? Luasan bola itu kan 4 πr kuadrat. Berarti distribusi muatannya adalah 14 pikokulum atau 14 kali 10 pangkat min 12 kulum per 4 πr kuadrat. Di sini kemudian R-nya kan 1 mikrometer, 1 kali 10 pangkat min 6. Berarti distribusi muatannya adalah 14 per 4 pi kulum per meter kuadrat. Kemudian 14 pikokulum terdistribusi pada bola padat gitu. Kalau ini kan kulit bola ya, ini bola padat. Ini bola berjejari 1, berarti kan apa namanya, volumenya 4/3 πr pangkat 3 kan gitu. Ya, jadi luasan bola tadi kan, kalau luasan kulit bola itu 4 πr kuadrat. Kalau volume bola padat itu 4/3 πr pangkat 3. Kan gitu. Nanti kan ini 4/3 πr pangkat 3 ya. Jadi 10 pangkat 3 kulum per meter kuadrat. Nah, medan listrik dari garis tak berhingga bermuatan. Misalnya panjangnya tak berhingga ya. Berapa sih medan listrik pada jarak R dari garis ini? Nah, kalau kita lihat pendekatannya, jadi tambahkan kontribusi medan dari setiap cacah ini ya. Nah, prakteknya menggunakan hukum Coulomb. Anda lihat di sini ada ini ada sebelah
kanan dan sebelah kiri. Ini ada simetri ya kan, Anda lihat. Ini kalau dari sebelah sini kan ini ada ke sana, ada DE ya biasanya. Sini disebut dengan DE. Ini ada sorry di sini. Oke. Nah, ini Anda lihat dari min taberhingga sampai plus taberhingga, kemudian tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Theta itu dari sini. Min pi per 2 sampai pi per 2. Ya, misalnya gitu. Nah, garis tak hingganya, Anda lihat kerapatannya, ini rapat muatannya lambda. Ya, kita lihat kalau dari simetri nih, berarti kan di sini nih, ini dx ya, panjangnya dx. Maka menimbulkan DE di sini kan, gitu. Nah, berarti kan distribusi muatannya lambda. Tadi panjang persatuan muatan persatuan panjang. Ini jarak ke sini R asen. Ini R misalnya, ini theta. Nah, menambahkan kontribusi medan E dari semua bagian DX sepanjang garis yang ada. Ya kan gitu. Menambahkan semua, ditambahkan. Nah, jadi untuk mendapatkan medan total E, integrasikan semua muatan sepanjang garis ya. Jika diintegralkan sepanjang theta, ini dari variabel R asen dan Q harus merupakan fungsi theta dan D theta. Nah, medan listrik dq itu kan bisa kita tuliskan seperti ini. DE artinya elemen medan karena dx, karena di sini kan dx tapi elemennya sendiri adalah dq kan gitu. Berarti kan ini adalah dq per R1 kuadrat. Ini jarak dari dq ke sini, ini R asen kuadrat. Nah, berarti kita bisa lihat dari dari simetri bahwa ke arah X ini akan saling menghilangkan. Karena yang sebelah sini ke sana, yang sebelah sini ini ke sini. Berarti ini saling menghilangkan yang arah X-nya. Tapi yang ke arah Y-nya ini akan saling menjumlahkan gitu. Jadi ini menjadi EY-nya itu akan dapat ini 2 lambda per R kuadrat. Nah, ini penyelesaian ini ada di appendix saya di bawah ya. Gitu. Oke. Ini sudah jam 8.50, sebetulnya kita sudah kebablasan ya. Artinya dispensasi Anda seharusnya memang tidak 100 menit. Oke, kalau gitu untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Itu nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke, saya diingatkan, terima kasih. Oke, yang belum absen? Saya, Pak. Oke. Anda bisa pakai QR? Oke. Bisa Pak dicoba dulu, Pak. Oke, silakan. Mohon maaf Pak, saya masih belum bisa. Oke, nanti itu bisa saya setelah ini selesai kita secara manual ya. Lima 4, oke. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya silakan. Untuk slide minggu kedua yang diupload tadi pagi itu slide untuk bersama ya Pak? Bukan slide Bapak sendiri? Bukan, yang dua-duanya itu adalah slide bersama. Oh, untuk slide Bapak yang dipakai di kelas itu nanti di-share juga apa enggak ya Pak? Sudah ada kan di slide saya di situ, di slide bawahnya itu. Oh, oke. Terima kasih Pak. Oke, jadi semua slide saya sudah saya upload ya di slide PowerPoint itu yang bawah itu, yang banyak itu. Itu adalah slide-slide saya yang saya presentasikan di sini. Cuman mungkin ada sedikit ralat. Nah, yang atas itu slide bersama ya, yang 2 slide itu ya. Gitu. Oke? Iya Pak, baik. Terima kasih. Oke. Sekarang kita ke yang belum. Saya akan masukkan secara manual.
Input. Oke, fisika dasar. Oke, Duta ada? Ada, Pak. Ini belum Oke. bisa juga. Oke, saya kemudian Restina. Ada, Pak. Oke. Kemudian Ahmad. Ada, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Lutfi. Ada, Pak. Oke. Oke, udah semua ya ini. Siap, saya simpan ya. Oke, berarti semua sudah ke absen ya. Baik. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya ya. Senin ya. Oke. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.